Wah. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu ya. Aduh, nggak nyangka nih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener Bapak Ibu. Saya jadi nggak tahu nih ya, perasaannya macam-macam ya. Semangat Anda, antusiasme Anda, muda-muda lagi Bapak Ibu. Ternyata Anda kedatangan emak-emak ya. Iya, Bapak saya nggak nyangka nih banyak banget orangnya. Tadi Pak Charles di jalan, Bu ini kayaknya malam suro ya. Jadi ini kayaknya banyak yang liburan. Tapi Anda luar biasa Bapak Ibu. Anda sedang mengejar impian Anda. Dan insya Allah Bapak Ibu satu datang ke depan Anda pemenangnya. Iya. Ya, jadi pantasnya kalau ini banyak yang hadir muda ya. Saya malam hari ini datang ke sini bukan untuk mengajari Anda semua Bapak Ibu. Tapi kayaknya lebih tepat untuk berbagi ya. Cerita-cerita aja, santai ya. Dan saya respect sekali pada Anda tadi yang maju ya. Ada yang 15 planner, ngejar good planner luar biasa. Teruskan aja terus Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu ternyata. Ini saya bilang ini bisnis luar biasa. Dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu mengenal bisnis ini. Saya dikenalkan usaha ini oleh adik-adik saya ya. Dan ternyata saya bilang ini adalah bisnis yang penuh berkah Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepan kita. Saya bersyukur karena apa Bapak Ibu? Saya mengenal usaha ini tepat di saat yang saya butuhkan ya. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Anda semua, kita semua berada di sini itu juga bukan suatu kebetulan ya. Pasti ada rencana Tuhan gitu Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang di luar sana yang belum tahu Tianxi, belum tahu Unicorn. Ternyata Anda di sini itu pasti ada yang menuntun Bapak Ibu. Ini pasti ada hikmahnya gitu ya. Nah waktu itu saya dikenakan usaha ini saat saya sibuk banget. Saya saat sibuk mengelola bisnis garment gitu. Nah saya meremehkan banget Bapak Ibu bisnis ini. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya di follow up terus. Sampai akhirnya saya klik. Dan sekarang Bapak Ibu ternyata bisnis ini memberikan satu hal yang sangat luar biasa. Dan pada saat bintang 7, bintang 8, perusahaan yang tadinya saya anggap wah sehat banget itu ya, ternyata mulai goncang Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu ternyata setelah bintang 7, bintang 8, wah aman banget Bapak Ibu. Jadi sekarang mau bisnis goncang mau apa nggak masalah Bapak Ibu. Karena sudah ada Tianxi dan Unicorn. Ya. Nah artinya apa Bapak Ibu? Mungkin ini juga yang Anda alamin ya. Jadi Anda jangan pernah menunda apapun sekarang profesi Anda. Mungkin Anda sekarang lagi kayak tadi banyak mahasiswa. Waduh, saya lagi sibuk ujian lah, skripsi lah, apa segala macam. Nggak punya duit segala macam. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Anda tetap konsisten aja dan full heart. Itu yang penting Bapak Ibu. Mungkin Anda sekarang ibu rumah tangga. Anak saya masih kecil-kecil. Aduh, ada lagi yang ini secara finansial masih banyak yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa jalankan bisnis ini. Jangan Bapak Ibu. Ya. Karena ini bisnis perlu dibangun ya kalau saya bilang. Dan nanti Bapak Ibu kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang pasti udah banyak sekali bukti bisnis ini telah membawa perubahan yang sangat besar kepada semua orang ya. Nah awalnya saya tadi cerita bahwa saya nggak tertarik. Saya cenderung meremehkan. Ya biasa Bapak Ibu ya. Udah punya bisnis besar kemudian dikenalkan oleh orang yang pengangguran. Nah waktu itu Bapak Ibu yang kenalkan saya itu adalah anak yang masih muda. Nggak punya pengalaman kerja, baru lulus sekolah. Jadi ya pantas lah kalau dia ngerjakan bisnis ini ya. Nah sementara dia bilang, Mbak ini bisnis bagus loh Mbak. Bisa pasif income penghasilan puluhan juta. Ya kira-kira Bapak Ibu kalau Anda memprospek orang yang lebih tinggi daripada Anda ngeper nggak Bapak Ibu? Ngeper ya gitu ya. Jangan Bapak Ibu tetap aja kerjakan. Ya nanti Anda akan kehilangan bintang 8 Anda kalau Anda mundur Bapak Ibu ya. Nah itu yang dialamin oleh ya itu yang dialamin oleh adik saya Bapak Ibu ya. Nah beliau waktu itu saya meremehkan Bapak Ibu. Saya pikir ya kalau orang nggak punya pekerjaan pantas lah ya menjalankan bisnis seperti ini gitu ya. Nah tadi akhirnya saya nggak hiraukan bisnis ini Bapak Ibu. Nah kemudian ya tadi Bapak Ibu saya bilang Tuhan tuh tentunya punya rencana lain. Diturunkanlah orang yang lain Bapak Ibu yang memfollow up saya. Nah beliau ini datang, beliau bilang Mbak aku tahu kamu udah nggak tertarik bisnisnya. Tapi cobaan produknya dia bilang gitu. Ini produknya bagus. Anakku aja insira dia sembuh bisa jalan dia bilang gitu. Anakmu kan juga kurus toh Mbak. Wah pokoknya bla bla dia promosi produk deh. Ya oke deh. Karena yang ngomong ini dokter. Jadi saya pikir oke, kalau misalnya secara medis dia bilang bagus, aku lebih percaya seperti itu ya. Nah akhirnya join lah saya dengan belanja produk 500.000 gitu. Nah terus udah gitu, itu pun produknya nggak saya
minum Bapak Ibu. Tapi luar biasa, bulan depan udah tahu produk masih foto di situ ditawarin lagi Bapak Ibu. Disuruh closing bintang 3 Bapak Ibu. Ya udah, terus udah gitu akhirnya ya udah tujuannya hanya untuk mensupport ya, untuk mensupport beliau aja gitu. Nah, tapi Bapak Ibu ya tadilah peranan dari sebuah follow up Bapak Ibu ya. Ternyata saya tahu presentasi sama follow up itu sama-sama penting. Tapi kalau Anda melakukan presentasi tanpa berani lagi untuk memfollow up apapun yang dikatakan oleh prospek Anda Bapak Ibu, Anda titir aja Bapak Ibu. Ya, nah luar biasa. Kemudian suatu saat ada acara konferensi di Malaysia ya, waktu tahun 2005. Nah, saya dipaksa nih sama adik-adik tadi, Mbak, udah temenin kita aja deh untuk temenin jalan-jalan, kapan lagi kita jalan-jalan bareng, dia bilang gitu. Nah akhirnya saya ke Malaysia, di sanalah Bapak Ibu baru saya percaya dengan perusahaannya. Ya, jadi sombong banget saya itu dulu, saya merasa wah ini bisnis kecil gitu ya. Ternyata Bapak Ibu di sanalah saya baru terbuka. Bayangkan Bapak Ibu 300 Mercy dibagi untuk orang di dunia ini Bapak Ibu. Wih, gila banget melihat dengan mata kepala sendiri, belum lagi yang memberikan sambutan itu kalau nggak salah Perdana Menteri sana Bapak Ibu. Ini kalau nggak perusahaan gede nggak mungkin kayak gini. Nah dari situlah mulai saya berpikir positif tentang perusahaannya aja. Pulang dari sana ya tetap nggak mau jalanin dulu Bapak Ibu ya. Nggak mau jalanin bisnisnya gitu. Tapi paling tidak ya udahlah positif gitu ya. Nah kemudian di follow up terus. Suruh datang pertemuan, diundang pertemuan ya selalu ngelak. Biasa ya, Anda juga ngalamin kayak gitu kan? Kalau ngundang prospek kayak gitu. Ngelak aja, udah join tapi disuruh pertemuan gak pernah mau ya. Apalagi IM kayak gini, wah boro-boro gitu ya. Nah terus udah gitu dipinjemin kaset lah apa segala macam. Rupanya saya sekarang jadi tahu, oh ternyata Bu Anita itu dulu memaksimalkan alat bantu. Wah ternyata alat bantu itu penting Bapak Ibu, penting banget ya. Namanya aja alat bantu, membantu kita. Jadi kalau Anda follow up, itu Anda jangan hanya sekedar nanyain, gimana ayo join lah apa segala macam. Enggak Bapak Ibu, justru ini aja pinjemin alat-alat bantu seperti itu. Dan disitulah dia tahu masuk dari sisi netpi masih belum terlalu mempan. Akhirnya saya dipinjemin buku Cash Flow Quadrant Bapak Ibu, ini dia ya. Dia tahu wah Mbak Rina ini bisnis jadi kayaknya cocoknya suruh baca ini aja kayak gitu. Nah disitulah Bapak Ibu ya, ini orang-orang yang berjasa pada saya ya. Nah ini Cash Flow Quadrant ini Bapak Ibu yang membuat saya jadi klik gitu ya. Ini yang membuka paradigma saya ya. Nah mungkin ini nanti bisa menginspirasi Anda Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang udah punya usaha, punya apa, pinjemin aja ini Bapak Ibu. Kalau perlu terangin lah seperti itu ya. Nah dari sini saya baru tahu bahwa kalau kita pengen punya bisnis besar, ya intinya harus bangun aset. Dan aset itu berarti di kuadran kanan ya. Ini Bapak Ibu penting banget. Karena kalau kita hanya punya bisnis yang konvensional biasa Bapak Ibu, itu ada waktunya Bapak Ibu. Nah itu dulu yang saya rasakan. Wah kayaknya udah merasa gaya, sombong gitu ya. Punya bisnis gede. Ternyata Bapak Ibu itu sebetulnya banyak yang keropos loh Bapak Ibu ya. Nah yang lebih menarik ini Bapak Ibu. Ternyata bisnis ini kita bisa pindah ke kuadran kanan kalau kita menggunakan sistem ya. Jadi intinya siapapun, kalau apapun sekarang profesi kita yang berada di kuadran kiri, itu kita ternyata bisa bersamaan membangun kuadran kanan kita. Itu yang menarik. Nah waktu itu saya berpikir gini, ya Nit, kalau kamu terus-terusan nyuruh aku jalankan bisnis ini, berarti aku harus nutup tokoku dong. Aku bilang gitu. Aku gak bisa, gak ada waktu. Aku bisa serius, aku mau kalau berarti aku gak sibuk di toko ini. Saya bilang gitu. Nah ternyata di sini saya jadi ngerti gitu loh. Oh ternyata kita gak harus keluar dari pekerjaan kita. Kita bisa kok secara bersamaan. Kenapa? Karena di awal kita kan hanya menggunakan waktu luang kita toh. Ya, jadi Anda yang sekarang mahasiswa bisa disambi, Anda yang ibu rumah tangga, Anda yang karyawan apapun, itu sebetulnya bisa disambi-sambi dulu Bapak Ibu pada awalnya. Ya saya ingat Pak Eric Yong selalu bilang, yang penting full heart, gak perlu full time dulu. Nah itu terus yang saya alami Bapak Ibu. Nah ternyata yang bisa membuat kita ke kuadran kanan, yang bisa membuat kita passive income, yang bisa membuat kita aman, ya ini bisnis jangka panjang Bapak Ibu dan bisa diwariskan. Oh ternyata kuadran kanan dengan membangun aset. Nah itu Bapak Ibu yang jadi terbuka paradigma saya. Nah, ya. Dan ternyata dengan cara MLM itu tadi, bayangan saya kalau kita harus passive income berarti harus bikin perusahaan yang besar. Enggak Bapak Ibu, ya buktinya ada semua yang mahasiswa juga bisa ya jalankan ini. Nah kemudian dari situlah Bapak Ibu ternyata saya tahu ternyata benang merahnya kuadran kanan dengan kuadran kiri itu terletak pada sistemnya Bapak Ibu ya. Kalau kuadran kiri itu jelas kita hanya membarterkan waktu dan tenaga kita terus. Yang modal kita itu yang saya alami kan saya cerita nih ya saya karena basic saya itu adalah pedagang Bapak Ibu ya. Ya pengalaman saya di bisnis ini ya saya banding-bandingkan aja dengan pengalaman saya berdagang gitu loh.
Nah ternyata dagang itu semuanya dilakukan sendiri Bapak Ibu. Intinya bisnis kalau melakukan sendiri itu semuanya mulai dari stresnya, modalnya, kemudian pengembangan karyawan dan sebagainya itu dilakukan sendiri ya. Nah kenapa? Karena kita hanya menggunakan waktu kita sendiri, tenaga kita sendiri. Jadi waktu itu kalau saya harus membuka cabang, ya saya harus survei sendiri. Saya nggak punya jaringan kayak gitu ya. Dan itu ternyata capek Bapak Ibu. Nggak ada sistemnya. Jadi yang membedakan adalah kuadran kiri itu karena semuanya dilakukan sendiri. Waktu sendiri, tenaga sendiri. Tapi kalau kuadran kanan, sistem itu tadi Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali Bapak Ibu di bisnis ini ternyata semuanya udah disediakan ya. Selain kita udah punya perusahaan yang besar, ternyata kita tinggal ngikutin aja ini Bu, sistemnya ini. Ini Bapak Ibu sebetulnya intisarinya itu. Ya. Nah seperti malam hari ini Anda datang ke sini ini sebenarnya bagian dari sistem Bapak Ibu. Ya. Nah saya selalu bilang sama grup saya, nggak ada cara lain deh. Kalau kita pengen sukses, kita harus pakai sistem. Pakai PAU-nya Unicorn. Anda beruntung lah Bapak Ibu yang tadi baru-baru maju itu. Artinya Anda kan baru ya menjalankan bisnis ini. Itu sudah ada PAU. Kami dulu nggak ada PAU. Ya, tanya tuh Pak Charles tuh. Kita dulu jalankan bisnis ini, itu sebenarnya nggak ada patokannya yang jelas kayak sekarang. Omsetnya berapa itu kan sudah jelas ya. Jadi core person aja Bapak Ibu. Di awal Anda udah komitmen lah untuk selalu menjadi core person sejati gitu ya. Dan ya memang ini bisnis ya namanya mesti ujung-ujungnya kan duit ya, harus ada omset gitu loh, harus ada omset. Nah Anda kejar cuma 2 juta loh sebulan tuh sangat realistis lah ya, nggak terlalu sulit sebetulnya ya. Jadi bisa dikejar kayak gitu. Ya tadi jadi kalau misalnya Anda sudah berkomitmen untuk jadi core person, ya selanjutnya Bapak Ibu, jadi Anda sudah harus buka paradigma grupnya Anda ya yang baru-baru itu untuk juga melakukan core person. Kemudian supaya Anda apa? Ngejar core leadernya ya. Itu udah mulai mempunyai orang-orang yang inti gitu kan. Nah ya, jadi kejar peringkat-peringkatnya unicorn deh intinya kayak gitu. Jangan ngejar peringkat di Tiansi aja, itu belum jaminan soalnya ya. Nah enaknya apa Bapak Ibu? Sekarang kalau Anda ngejar peringkatnya unicorn itu banyak challenge loh Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke luar negerinya itu waduh asik banget Bapak Ibu. Saya tuh ngeliat unicorn ini luar biasa ya. Kita tuh beruntung. Seandainya kita nggak kenal unicorn mungkin kita nggak tahu gitu loh. Mungkin bisa lah ya kita bisa dapatkan reward tapi nggak tahu kapannya. Tapi kalau Anda ikutin petanya ini Bapak Ibu udah nggak akan pernah salah deh Bapak Ibu. Ya karena udah jelas sudah ada patokan-patokannya itu. Ya. Nah, CLP ya, ini kayaknya banyak yang ngejar ya. Ya, jadi kalau Anda kejar kurikulumnya Unicorn, yang pasti Anda sudah mulai menyusun fondasi yang kuat ya untuk membangun aset Anda. Ya, dan enaknya Bapak Ibu saya bilang kita itu di Unicorn nggak pakai hadiah jalan-jalan aja kita udah seneng kok. Karena apa? Kalau kita ngikutin PAU-nya, berarti kita bonusnya itu udah mulai mantep Bapak Ibu, hampir sesuai dengan marketing plan Tiansi kan. Bintang 5 berapa, bintang 6 berapa, seperti itu. Nah makanya ikutin peta aset unicornnya. Itu aja kita udah dapat bonus yang bagus. Nah apalagi ini ditambah dengan jalan-jalan ke luar negerinya Bapak Ibu. Ya. Nah terus Bapak Ibu, jadi sistem itu kan ibaratnya itu satu program yang sudah dirancang. Jadi nanti apapun itu yang Anda lakukan, itu udah Anda nggak usah bingung-bingung lagi gitu Bapak Ibu. Ya istilahnya seperti di tubuh kita sendiri ya. Tubuh kita sendiri itu kan ada sistem pencernaan ya yang paling gampang ya. Semua hari ini di ruangan ini makannya macem-macem gitu kan. Tapi begitu masuk ke dalam mulut, kerongkongan, kemudian dicerna, keluarnya besok pagi sama ya kan. Ya itu berarti sistem pencernaan berjalan Bapak Ibu. Nah jadi sekarang kalau Anda tadi ada yang mahasiswa, ada yang SMA, ada yang ibu rumah tangga, ada karyawan, ada pensiunan mungkin, nggak apa-apa. Semua itu adalah masuk dalam latar belakang yang berbeda. Tapi kalau masuk ke sekolah Unicorn, nanti keluarnya sama Bapak Ibu. Keluarnya bintang 8 penerima reward, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi simple kan ya, asik banget gitu loh. Kita udah disediakan itu, nggak apa-apa, nggak peduli. Kita nggak bisa ngomong, kayak kita nggak bisa pokoknya ikutin aja deh itu unicornnya gitu. Nah, kalau kita mau jadi dokter, berarti kan kita nggak boleh sekolah di fakultas hukum dong ya. Kita masuk ke fakultas kedokteran. Nah kemudian di sana kita kan pasti belajar sama guru, kemudian kita ngikutin kurikulumnya ya, kita ujian, kemudian kita praktek, akhirnya kita lulus jadi dokter. Nah sama Bapak Ibu di bisnis ini. Di Unicorn itu juga ada kurikulumnya. Ya, nah kurikulum yang disediakan itu
Ya tadi Bapak Ibu, buku, kaset, pertemuan itulah yang harus Anda ikuti Bapak Ibu ya. Dulu saya tuh paling senang mengkorting sistem Bapak Ibu. Jadi di awal-awal tuh ya, saya nggak jalanin bisnis ini, wah paling senang kalau udah hari Sabtu jam 12 siang gitu ya, mesti saya telepon ke upline saya, pamitan Bapak Ibu ya. Anda di sini kalau nggak datang pertemuan masih sopan nggak? Pamit nggak? Kalau saya dulu sopan Bapak Ibu ya, pamit gitu. Soalnya saya takut pasti dimarahin habis-habisan gitu. Jadi mending pamit deh biarpun dimarahin gitu. Jadi suatu saat tuh lucu, saya telepon gitu. Saya belum ngomong apa-apa gitu, Bu Anita udah bilang, wes sak karepmu Mbak, sak karepmu, teko gak sak karepmu, katanya gitu. Ya, ternyata dia udah tahu, udah bosen. Pokoknya setiap hari Sabtu sebelum jam 2 gitu ya, kalau saya telepon berarti saya pamit gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya bisnis saya gak kemana-mana Bapak Ibu. Ya karena gak ngikutin sistem, pertemuannya aja gak mau, dengerin kaset juga ogah-ogahan gitu kan. Nah jadi akhirnya ya itu lambat. Makanya Bapak Ibu sekarang saya dikenalkan bisnis ini udah lama banget sebetulnya. Sebetulnya saya barengan nih joinnya dengan adik-adik saya. Nah tapi ya karena negatif gak ke sistem tadi, makanya yang lain-lain udah pada terima pesawat, Bu Anita udah terima kapal, saya baru mercy Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada enggak ya. Nah jadi Anda jangan niru saya, salah ya. Nah kayaknya Anda lebih beruntung karena udah mengenal sistem unicorn ini ya. Nah ini tadi Bapak Ibu, kalau kita udah ikutin itu semua, terus ini yang penting itu adalah pekerjaannya Bapak Ibu. Ya, sering kita tuh lupa bahwa sebetulnya kita menjalankan bisnis ini profesi yang profesi yang profesional loh Bapak Ibu. Ya, Anda coba, Anda ngantor tiap hari, apapun yang terjadi, hujan apa segala macam, Anda tetap ngantor, ya kan? Anda yang punya usaha, meskipun nggak ada yang beli, tetap aja buka tokonya, ya kan? Nah ini sebetulnya sama Bapak Ibu. Kita ini di pekerjaan ini suatu profesi. Jadi Anda lakukan juga dengan profesional ya. Nah pekerjaan kita, kalau kita penyanyi ya latihannya kan mesti nyanyi gitu kan. Petinju ya pasti latihan tinju gitu. Nah kalau Anda seorang network builder, ya Anda harus presentasi Bapak Ibu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, ya itu harus Anda lakukan presentasi. Makanya tadi ada yang dapat penyematan pin silver planner, gold planner. Ya tadi, yang memang harus itu Bapak Ibu yang Anda lakukan. Ya. Kalau saya dulu tuh paling takut ya. Saya ini sebetulnya orangnya grogian ya, nggak pandai Bapak Ibu bicara di depan umum gitu ya. Presentasi pertama saya, aduh itu harus dijongkrok-jongkrok no. Ya, jadi saya tuh selalu ngelak gitu kan. Nah saya ingat banget pertama kali saya presentasi home meeting, itu di depan 5 orang itu pun saudara sendiri Bapak Ibu, sepupu misanan. Tengah-tengah presentasi itu saya langsung berhenti. Terus langsung saya duduk Bapak itu, langsung bukunya saya kasihin ke Bu Anita. Waktu itu nggak ada flip chart, kalau sekarang kan enak ada panduannya. Dulu tuh nulis Bapak Ibu di papan gitu ya, ada bukunya. Jadi semua buku cash flow quadrant lah, buku proposal apa semua dibawa. Jadi kalau kita ngomongin ini ditunjukin gitu ya, pakai alat peraga gitu ya. Nah sekarang Anda udah enak banget. Nah tapi intinya Bapak Ibu, Anda coba presentasinya ya, apapun itu Anda lanyahkan ya. Karena katanya Bu Anita, nggak pernah ada presentasi yang bagus ya. Mau nunggu, kalau kita nggak memulai, mau nunggu sampai tahun depan, 2 tahun lagi juga nggak akan ketemu dengan namanya presentasi yang bagus. Makanya selalu harus ada pertama. Dan dia bilang gini, yang membuat saya agak berani itu. Wes lah Mbak, seelek apapun, wes tunjukkan terjelekmu tuh kayak apa sih? Justru setelah melewati terjelek itu, nanti itu jadi ini gitu ya. Iya, nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ya udah. Akhirnya ternyata saya tahu, ternyata presentasi itu semua tuh tergantung jam terbang Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan aja, pokoknya just do it aja ya. Nah, ini dia follow up. Kalau kita udah presentasi, biasanya ketakutan yang nomor 2. Presentasi mungkin nggak terlalu takut ya. Wes, alhamdulillah udah selesai presentasi. Tapi yang paling nggak enak tuh kan saat harus follow up ya, Mbak Leni. Apalagi kalau udah ditolak gitu kan pasti cegek ya. Biasanya ya itu wajar kalau Bapak Ibu ya. Cegek kan ngerti ya. Kementokan bahasa Jawanya. Apa tuh namanya? Tuh kan berarti saya tuh merasa ini kayak di rumah sendiri gitu ya, ngomongnya yang pecodot. Pakai pecodot tau gak? Jangan dibilangin unicorn. Aduh, nggak apa-apa deh. Ya artinya apa Bapak Ibu? Orang yang kayak gini aja bisa terima reward ya Bapak Ibu ya. Nah itu.
Nah, follow up nih Bapak Ibu. Saya sangat kagum ya dengan cara follow up-nya Bu Anita. Beliau itu orangnya telaten banget Bapak Ibu ya. Dan Anda lihat ya, mungkin kenal ya Dokter Anita. Beliau itu grupnya besar banget Bapak Ibu di Surabaya. Nyata saya belajar dari sosok beliau tuh orangnya telaten di apa, di follow up gitu ya. Dan beliau itu orangnya selalu tulus gitu loh Bapak Ibu. Jadi memang tujuan kita itu adalah berbagi. Ini bisnis bagus. Kalau toh mereka itu nolak Tiansi, itu sebetulnya bukan mereka tuh melihat Tiansinya jelek atau Anda presentasinya jelek, enggak. Karena mereka belum paham aja. Dan ternyata di follow up itu kita presentasi ulang, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan follow up itu enggak harus sekali, 2 kali, udah orangnya enggak join terus udah Anda tinggalin. Enggak Bapak Ibu ya. Kalau Anda niatin itu tulus, pasti Anda akan datengin lagi seperti itu kan. Dan bukan berarti saat Anda follow up, ya Anda terangkan lagi. Saya senang kalau misalnya pas follow up itu selalu saya tetap bawa flip chart, saya selalu buka marketing plan Bapak Ibu. Dan biasanya saya bawa kertas juga ya. Saya selalu jelaskan ini loh potensinya, seperti itu. Sekarang ruginya apa? Justru kita itu rugi banget kalau nggak join. Karena kita tuh diuntungkan kok di sini. Kita nggak jalani bisnisnya, sebetulnya kita sebagai konsumen aja, dengan jadi anggota aja, sebetulnya kita tuh udah untungnya banyak banget kan. Ya. Nah biasanya orang kalau nggak mau join di Tiansi itu karena mereka kebebanan, wah aku nanti harus cari-cari orang atau mereka trauma gitu kan. Nanti kalau aku nggak dapat orang gimana gitu. Nah itu karena MLM di luar sana seperti itu memang. Nah itulah peranan follow up, kita tuh selalu menggali keberatan mereka ya. Dan saat follow up tuh Bapak Ibu, jangan kita terus ngomong, justru kita harus ngomong dari hati ke hati, apa sih yang menjadi kendalamu itu apa? Kok sampai kamu nggak tertarik di bisnis ini gitu. Ya. Nah waktu itu Bu Anita datengin ke kantor saya ya. Beliau di rumah sakit gitu masih naik motor Bapak Ibu. Waduh dulu pokoknya miskin banget deh ya. Naik motor Cina gitu. Tapi sekarang luar biasa gitu. Naik motor Cina gitu. Panas-panas Bapak Ibu gitu. Pakai helm, pakai apa gitu. Tapi beliau tulus niatin. Dia tahu bahwa bisnis ini bagus. Dan mungkin saya dilihat potensi, justru karena beliau sayang sama saya makanya di follow up terus. Nah kalau Anda sayang sama saudara Anda, sama sahabat, sama siapapun Bapak Ibu, informasikan ini dengan tulus dan berulang-ulang ya. Nah beliau datang gitu ya, Mbak lagi ngapain di telepon? Ya biasa lah di kantor gitu. Ya udah aku tak main ke sana ya gitu. Masih dari rumah sakit gitu bawain rujak Bapak Ibu ya gitu. Terus udah gitu ngobrol apa tuh namanya, nanyain keluarga gitu kan. Mbak gimana ini si Agi, si Iyus? Saya kan ngeluh, biasanya kalau udah gitu kan kita ngeluh ya, sukanya kayak gitu. Ngeluh, nah makanya Mbak, alhamdulillah loh Mbak aku di Tiansi ini Mbak. Ini loh Mbak kemarin tuh aku dapat bonus segini, nah gitu. Jadi selalu dia tuh selipkan Tiansi gitu kan. Gitu, jadi gak terasa gitu. Nah akhirnya lama-lama kan teredifikasi kan ya, namanya Tiansi itu gitu. Nah terus nanti kapan lagi gitu. Wah nanti bilang Mas Faris deh kalau pulang tak antar aja, nggak usah dijemput gitu. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Karena di mobil supaya diedifikasi lagi Tiansinya gitu ya. Nah padahal Bapak Ibu kadang saya halus nolaknya, tapi kadang juga kasar gitu kan ya. Pernah dia udah jauh-jauh ke sana, aku udah capek banget tak tinggal tidur. Belum lagi nanti suami saya kalau udah Bu Anita datang gitu, kalau pernah dengerin kasetnya ya, barusan masuk gitu. Oh Tante Nita, ya masuk Tante. Tapi di rumah ini nggak ada kata-kata Tiansi ya Mbak Tante ya kan. Nah ternyata Bapak Ibu saya baru tahu kalimat seperti itu nyakitkan loh ya. Iya kan rasanya kan cegek. Kita tuh udah datang ke sana itu untuk cegek lagi. Datang ke sana itu tujuannya untuk dia tapi kok kayaknya kita yang butuh kan gitu ya. Kalau kita follow up itu kan itu kan. Jadi kesalnya itu kan kayak seolah-olah kita yang butuh terhadap prospek gitu loh. Nah tapi Bapak Ibu Anda akan menuai hasilnya deh Bapak Ibu ya. Jadi ya tadi Bapak Ibu memang perlu pengorbanan tapi insya Allah semua itu terbalas Bapak Ibu di Tiansi ini ya. Nah jadi mungkin pelajarannya itu Anda jangan pernah berhenti untuk memfollow up. Terutama orang-orang yang Anda anggap ini potensi gitu ya. Orang-orang dekat tuh Bapak Ibu itu hajar bleh Bapak Ibu, terutama saudara ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Iya. Terutama keluarga ya. Grup saya itu bintang 6, bintang 7 leader saya itu ketemunya justru karena follow up Bapak Ibu. Ya Anda dengerin kasetnya Dr. Dini yang follow up tuh bagus banget. Saya nggak pernah nemukan leader itu karena presentasi pertama. Juarang banget ya. Kayaknya di grup saya semuanya selalu hasil dari follow up. Ya, makanya bisnis ini yang penting titik beratnya itu sebetulnya di follow up-nya tadi Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda follow up jangan lupa untuk
selalu lengkapin semua alat bantunya. Jadi jauh-jauh gitu udah pilihkan alat bantu yang sekiranya cocok ke prospek gitu ya. Nah terus ini juga Bapak Ibu, jangan lupa keluarga, duluin deh keluarga itu. Alhamdulillah dalam grup saya itu jaringan besarnya itu dari keluarga Bapak Ibu ya, karena dulu saya kan takut ya, awalnya kan takut gitu. Jadi ya udah sasaran tembaknya ya orang-orang terdekat itu tadi Bapak Ibu, mulai misanan lah, bulenya, bule-bule semua masuk Bapak Ibu. Terus udah gitu anak apa semuanya deh ya, pokoknya keluarga terdekat. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau Anda udah biasakan yang namanya presentasi, Anda tingkatkan terus dan itu Anda konsisteni Bapak Ibu. Karena memang pekerjaan kita ini adalah presentasi dan follow up ya. Biasakan statistik kalau kita banyak melakukan maka kita akan dapatkan banyak hasil ya. Oke, next. Ya ini Bapak Ibu, saya bersyukurnya itu di sini Bapak Ibu, saya merasa diselamatkan sama Tiansi dan Unicorn ini ya. Jadi saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara ya. Kemudian saya karena anak pertama biasanya yang ketiban sampur, tahu ya, ketiban sampur itu apa sih? Ya yes, mau nggak mau harus diterima gitu ya. Bisnis orang tua itu ke saya Bapak Ibu, karena Bu Anita dokter udah punya profesi, Bu Hida masih kuliah, anak nganggur gitu ya, wes kayaknya nggak bisa diharapin gitu. Akhirnya saya mengelola bisnis orang tua Bapak Ibu. Dan di situ Bapak Ibu, alhamdulillah pada saat itu bisnis saya itu sempat besar ya. Memang waktu itu bisnis yang pertama ya, mengelola busana muslim garment di Surabaya. Bahkan Bapak Ibu saya sempat punya outlet hampir di Semarang, saya juga pernah buka cabang di Makassar, pokoknya hampir di seluruh Indonesia ini saya buka cabang Bapak Ibu. Ya, kemudian artis-artis dari ibu kota itu sering Bapak Ibu datang ke tempat saya di Surabaya sana, yang ngajak show bareng lah, yang ngajak kerjasama seperti itu. Nah jadi waktu itu saya merasa, wah ini bisnis saya udah bagus, jadi udah aman kayak gitu. Nah ternyata Bapak Ibu di luar dugaan ya, ternyata bisnis konvensional tuh jahat banget tuh Bapak Ibu ya. Jahat, kemudian gak aman deh pokoknya ya. Nah itu tadi, jadi paradigma saya ternyata keliru. Bisnis yang besar itu ternyata belum tentu sehat. Jadi kalau sekarang Anda ketemu sama orang yang udah punya bisnis, jangan pernah takut Bapak Ibu, pinjemin aja buku cash flow kuadran. Ya, justru kasihan kan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya itu, kalau misalnya sekarang mau coba bisnis ya, mungkin Anda sekarang ini yang sudah punya bisnis, tetap kerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Atau Anda yang sekarang mau mengelola bisnis, udah mending tunda dulu sampai Anda bintang 8 Excel Bapak Ibu. Karena Anda akan belajar banyak banget bisnis itu justru di usaha ini. Karena kalau kita baru coba-coba buka bisnis, udah deh ujung-ujungnya pasti nggak lama Bapak Ibu. Nanti akhirnya tutup gitu loh. Udah eman-eman kan modal yang udah dikeluarkan ya. Jadi justru belajar dari buku cash flow kuadran tadi Bapak Ibu. Nah itu tadi, jadi saya yang merasa udah bisnis sehat gitu ya, omset udah ratusan juta gitu. Ternyata itu nggak aman Bapak Ibu, sangat-sangat nggak aman. Resikonya besar banget ya, akhirnya sempat ketipu lah apa segala macam, akhirnya rugi ratusan miliaran rupiah. Aduh, tapi bersyukur Bapak Ibu ya, ternyata Tuhan tuh punya rencana lain gitu ya. Nah kenapa kok kita sampai seperti itu? Ya karena di bisnis konvensional itu nggak ada ilmunya Bapak Ibu. Kita nggak punya ilmu, nggak punya mentor, nggak ada visi yang jelas gitu loh. Ya. Nah tapi kalau di sini kan semuanya ditonton, diajarin gitu. Intinya apa Bapak Ibu? Mulai sekarang harus bangun aset Anda ya. Mungkin yang masih muda-muda nih, aduh Bu masa harus ngomongin warisan gitu ya. Enggak, sebetulnya bukan hanya masa itu, tapi keamanan Bapak Ibu. Anda sekarang kuliah juga kan tujuannya untuk cari kerja. Ya kan? Tapi asik banget kan di usaha ini, lihat. Banyak sekali orang-orang muda yang sudah passive income. Ya kan? Biasanya udah pensiun muda. Biasanya kalau pensiun tuh usia tua ya. Tapi Anda lihat kan di Unicorn di Tiansi, orang-orang yang pensiun tuh loh Bapak Ibu ya, usianya muda-muda ya. Nah itu kayak Pak Charles tuh udah mulai pensiun. Pak Erick Yong, Pak Abdi Suwardin, nah orang-orang sukses tuh udah mulai pensiun Bapak Ibu. Dan saya senang sekali Bapak Ibu, bisnis ini tuh kita dapatkan dua. Kalau di luaran sana yang namanya orang sukses belum tentu kaya. Ya kan? Orang yang kaya itu juga belum tentu sukses. Buktinya apa? Banyak orang kaya, tapi ternyata dia nggak bisa menginspirasi orang. Kekayaannya hanya untuk diri sendiri. Terus banyak orang yang sukses ya. Kita lihat kan mungkin pengarang buku atau orang-orang yang banyak manfaatnya buat orang banyak ya. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Kita lihat kehidupan secara finansial,
Mereka mungkin rumahnya juga masih ngontrak, masih kendaraannya masih butut seperti itu. Tapi kalau Anda lihat di Tianxi kan, kita dapatkan dua-duanya Bapak Ibu. Kita kaya secara materi, tapi kita juga sukses. Suksesnya kenapa? Ya karena membantu orang lain juga untuk sukses Bapak Ibu ya. Ya. Jadi bisnis ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Saya bilang sama karyawan saya, alhamdulillah saya dulu punya karyawan banyak banget ya. Saya baru sadar ya, ternyata kalau saya bilang sama karyawan, kalau kamu pengen seperti saya sebagai direktur perusahaan ini, mungkin kamu kerja keras pun kamu nggak akan bisa gitu ya. Karena apa? Syaratnya kan banyak, harus punya modal, harus punya apa segala macam gitu. Tapi kalau kamu kepengen seperti saya sebagai seorang bintang 8, bisa banget seperti itu. Nah itu loh Bapak Ibu mulianya bisnis ini ya. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk berhasil, untuk sukses gitu ya. Ya. Ya, ini Bapak Ibu yang menarik sekali, income yang terus berkembang, income yang terus berkembang dan bisa diwariskan ya. Sekarang saya juga udah merasa aman Bapak Ibu. Saya nggak tahu seandainya dulu saya nggak menjalankan bisnis ini, mungkin saya masih seperti kebanyakan orang di sana, masih bingung aja ya, tutup lubang gali lubang gitu ya. Ternyata di bisnis ini aman Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa, jadi misalnya ada resiko, ada sesuatu terjadi pada diri saya merasa aman gitu untuk anak-anak saya ya. Aman secara finansial karena apa? Bintang 7 saya akan jadi bintang 8. Artinya aset kan akan terus berkembang ya. Bahkan income bisa diwariskan. Jadi itu nanti udah income yang diterima oleh keluarga itu akan semakin besar, enggak hanya seperti yang saya dapat, tapi akan semakin besar seperti itu ya. Nah, yang tadi yang saya udah cerita ya, ternyata kuadran kiri itu Bapak Ibu ya, kuadran kiri itu ternyata modal, itu pasti ya. Semakin besar Anda kepengen buka usaha, modal yang harus dikeluarkan juga semakin besar, ya kan. Dan ternyata Bapak Ibu, saya tadi ngobrol sama Pak Charles ya, aduh di bisnis itu enak banget. Semakin tinggi peringkat kita, semakin besar grup kita tuh semakin santai Bapak Ibu, semakin nyaman, ya kan. Tapi kalau di kuadran kiri Bapak Ibu, ternyata semakin besar perusahaannya, maka semakin stres. Udah pasti itu Bapak Ibu, udah pasti deh. Dan ternyata ini Bapak Ibu, ujung-ujungnya apa? Nanti hutangnya juga makin besar Bapak Ibu kalau di usaha di konvensional itu ya. Nah, terus hasilnya belum tentu besar Bapak Ibu. Kalau di bisnis ini udah jelas lah ya. Kalau kita 4 kaki, apalagi 5 kaki, 6 kaki semuanya jalan. Wow, wis pasti Bapak Ibu udah tinggal ngitung aja karunnya berapa Pak. Bulan depan ya. Kayak bulan ini kan ada challenge apa tuh namanya? Ada challenge luar negeri tuh cruise apa segala macam itu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Itu udah kelihatan deh ya, wah. Ini kan karena apa? Semuanya ngejar gitu loh. Kalau semuanya ngejar kan otomatis karenya semakin besar seperti itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu Anda mulai sekarang toto Bapak Ibu. Jangan sampai enggak core leader. Itu wajib sudah, itu udah basic ya. Ya kalau mau berhasil udah core leader aja, core leader ya. Nah, kalau di bisnis luaran sana itu BEP-nya nggak jelas. Waktu saya buka cabang di Makassar, itu saya sempat ditanyain sama Bu Anita, "Nit, aku mau buka cabang lagi nih di Makassar." Nah, terus nanti udah berarti hitung no Mbak, BEP-nya kapan? Iya ya, saya baru berpikir gitu. Ya, jadi kalau bisnis konvensional itu kita nggak tahu Bapak Ibu, resikonya kan udah pasti gede, terus nanti kapan balik modalnya itu juga nggak jelas. Tapi kalau di bisnis ini coba lihat, Anda hanya butuh 2 juta, 2.600.000 ya sekarang. Tapi udah gitu Anda bisa tentukan, bahkan 2 minggu, 3 minggu juga bisa kok BEP. Iya kan? Tergantung kita gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu nggak ada di luaran sana bisnis yang hanya dengan 4 konsumen ya, langsung bisa balik modal itu loh. Katanya kalau kita mau buka usaha bakso ya, udah modalnya pasti lebih dari itu. Nggak mungkin, meskipun presiden yang beli masa hanya dengan 4 mangkok aja langsung BEP enggak ya. Ini kalau bisnis ini udah BEP-nya udah pasti jelas ya. Nah ini Bapak Ibu enak banget loh, di bisnis ini tuh enak banget ya. Dulu saya untuk mengembangkan bisnis saya butuh panggil konsultan. Dan ternyata Bapak Ibu saya dulu itu sampai ada beberapa konsultan ya yang sempat saya hire ya. Dan ternyata dia mesti tanya, "Ibu maunya paket yang apa gitu. Kalau misalnya mau dibenahin untuk masalah keuangan aja biayanya segini. Dibenahin masalah administrasinya ini." Jadi aduh biayanya gede banget dan itu pun biaya mahal tuh belum tentu tuntas Bapak Ibu.
Tapi saya lihat di Tiansi sama Unicorn ya, oh enak banget ya. Kita tuh punya mentor, punya konsultan, punya pembimbing, itu gratis. Bahkan bahkan kita itu jadi malu, kemedokan dah saya ini ya. Kayaknya kita sama-sama orang Jawanya, tapi kayaknya di sini nggak medok ya. Orang katrok ternyata saya. Ya, apa tuh? Di sini kita tuh gratis Bapak Ibu ya. Bahkan semakin Anda tanya yang lebih detail, semakin Anda banyak tanya, itu pasti upline Anda, sponsor Anda pasti semakin senang Bapak Ibu. Akan keluar semua ilmu-ilmunya, ya. Nah, ini benar-benar yang membedakan saya kuadran kiri sama kuadran kanan tuh beda banget Bapak Ibu, terutama di Unicorn ini ya. Nah, nggak ada mentornya. Terus di sana itu Bapak Ibu persaingannya nggak sehat. Udah, Anda ya yang punya usaha coba deh. Persaingannya sikut-sikutan Bapak Ibu. Kalau di sini kan enggak, kita crossland tapi saling edifikasi. Yang saya lihat waktu itu di VS ya. Coba kalau ada orang naik peringkat, kita kan seneng banget ya, nggak tahu tulus kan kita senengnya itu, ya nggak? Kenapa? Karena itu bisa menginspirasi kita, justru kita edifikasi habis-habisan kan ke prospek, ke downline kita kan. Tuh lihat coba orang kayak gitu aja bisa. Jadi kita tuh seneng banget kalau ada orang yang berhasil di bisnis ini. Tapi kalau di luaran sana Bapak Ibu, wah nggak ada orang yang senang kita berhasil. Bahkan kalau kita udah mulai maju dikit aja, waduh, bukan edifikasi tapi justru dijelek-jelekin, ya kan? Wah itu udah saya rasain banget deh Bapak Ibu. Jadi benar-benar Anda udah berada di kendaraan yang tepat Bapak Ibu ya. Di Tiansi sama di Unicorn ini Bapak Ibu. Nah terus yang membuat saya gagal ya. Ini yang membuat pengalaman saya gagal di bisnis konvensional itu karena ya tadi Bapak Ibu kurang ilmu. Ya gimana enggak Bapak Ibu, yang ngajarin enggak ada. Ya kan? Dan tadi Bapak Ibu yang namanya konsultan tadi kan paket-paketan itu pun enggak berkesinambungan Bapak Ibu. Kalau di usaha ini coba lihat. Hubungan Anda upline sama downline itu hubungan seumur hidup loh Bapak Ibu. Iya kan? Dan ada orang yang peduli dengan kita. Upline Anda tuh, sponsor Anda tuh peduli banget Bapak Ibu sama Anda. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin suatu saat ada gesekan lah ya antara upline sama downline. Itu maklumin aja Bapak Ibu. Karena sebetulnya mereka tuh tulus sebetulnya. Ya, jadi niat baik ya. Nanti saya cerita di belakang. Terus itu tadi nggak kurang ilmu. Ya karena kalau saya kepengen belajar, pengen ngembangkan bisnis saya, itu saya harus datang ke seminar ya, seminar bisnis lah, seminar apalah kayak gitu. Dan itu biayanya mahal banget ya kan. Terus belum lagi kalau saya mau belajar, saya tanya sama pengusaha yang sukses, saya nggak mungkin dikasih ilmunya, ya kan? Pasti rahasia perusahaan dong ya, dia pasti nggak akan beberkan gitu. Tapi di sini kita, waduh, disediain Bapak Ibu sudah, mulai dari pertemuan-pertemuan Unicorn, buku-buku Anda udah tinggal baca aja. Dan sebetulnya ilmu Anda itu udah plek itu sama seperti yang belajar dari upline aja Bapak Ibu. Seperti itu ya. Coba lihat nggak henti-henti. Ini kan ilmu juga ya. Anda dapat pelajaran banyak sekali dari crossland, dari para leader-leader. Dan itu ilmunya nggak satu tapi luas banget gitu loh. Karena pengalaman masing-masing orang kan beda-beda ya. Seperti itu. Nah terus nggak ada yang membimbing. Nah ini Bapak Ibu nggak ada jaringan. Ya, saya pernah datengin seminar umum ya di Surabaya. Seminar finansial juga nggak salah. Nah ternyata memang kita kalau mau berbisnis itu harus ada jaringannya Bapak Ibu, harus ada networknya. Kalau dilakukan sendiri itu lama nanti berkembangnya. Ya, dan enak banget di sini nih. Kita nggak perlu mikirin bisnis yang kayak gitu, nggak perlu mikirin cari network sendiri. Tapi Anda kan sudah diajarin gitu loh. Ya, dan kekuatan bisnis itu sebetulnya di jaringan Bapak Ibu. Kenapa bisnis saya juga kenapa rontok? Padahal udah pernah, di Kartu Nama tuh dulu keren banget Bapak Ibu. Cabang ada di Semarang, di Jakarta, di Sumatera, pokoknya banyak banget ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya ya akhirnya rontok juga Bapak Ibu. Karena nggak ada jaringan, semuanya dikerjain sendiri gitu. Ya efeknya pasti Bapak Ibu, makanya saya tadi cerita sama Pak Charles. Aduh Pak enak banget ya di bisnis ini ya. Nggak stres Bapak Ibu. Justru yang terjadi apa? Seneng ya kan. Ini saya tadi dari Surabaya ke sini ini kan jalan-jalan Bapak Ibu. Udah dapat hotel enak, kenalan sama Anda semua, orang-orang yang ramah ya. Terus udah gitu, ada penghargaan. Penghargaan itu ternyata makanan manusia loh Bapak Ibu, sekecil apapun ya. Dan ternyata bisnis ini memberikan semuanya ya. Nilai-nilai yang tidak akan Anda dapatkan dengan bekerja di luaran sana Bapak Ibu ya. Nah yang tadi ya, sudah saya jelaskan tadi kan. Ya, nah ini Bapak Ibu yang
orang-orang yang berjasa sama saya ya. Itu Pak Doni, ya, Bu Anita, saya sangat bersyukur. Punya sponsor, punya upline, punya keluarga, punya adik yang bisa membimbing saya. Ya. Oke, next Pak. Ya, nah ini juga penting Bapak Ibu. Kan saya tadi cerita ya, dulu di awal saya nggak ke sistem, nggak teachable ya. Ya gimana mungkin teachable Bapak Ibu? Biasa kan orang udah mapan lebih dulu daripada adik-adik saya kan. Usia juga udah lebih tua, pengalaman juga udah lebih banyak dari mereka. Masa harus nurut sama mereka sih, ya kan? Nah ternyata Bapak Ibu justru kunci di bisnis ini itu adalah teachable-nya Bapak Ibu. Ya. Tantangan terbesar saat itu adalah ego. Menurunkan ego saya Bapak Ibu untuk mau belajar. Bisnis ini luar biasa Bapak Ibu. Justru kita harus banyak belajar. Ini bisnis yang semua itu ada nilai pembelajarannya Bapak Ibu. Semua itu ada nilai pembelajarannya di bisnis ini. Ya. Nah, terus akhirnya setelah saya sadar bahwa di sini harus teachable, akhirnya saya udah Bapak Ibu, kan saya akhirnya sadar ya bahwa bisnis saya nggak kemana-mana. Saya ngelihat Ibu Hida. Ibu Hida itu usianya kurang lebih 10 tahun jaraknya dari saya. Dulu di rumah, di keluarga kami, beliau itu anak paling bontot. Anak paling bontot itu biasanya apa Bapak Ibu? Manja ya. Kelemar-kelemar, tahu kelemar-kelemar, lelet, lelet gitu ya. Jadi setiap hari, jadi bulan-bulanan itu Bu Ida. Apalagi ibu saya itu mesti kalau udah ngomel marah-marah, iku lho adikmu iku lho, kan danono ta, katanya gitu. Katanya seperti itu, ya memang dia, waduh udah pokoknya udah ini banget deh ya, nyusahin. Ternyata dapat pacar yang juga anaknya modelnya sama Bapak Ibu, Pak Doni ya. Nah, terus udah gitu, nah waktu beliau pacaran ini berdua kan, udah ini orang dua ini udah pinternya juga enggak. Udah gitu apalagi waktu Pak Doni ini ngelamar beliau, kita semua kakak-kakaknya pada khawatir. Aduh iki nanti adik kita ini mau dibawa kemana masa depannya itu kan. Orang dua ini gitu nggak jelas gitu. Nah, tapi ternyata bisnis ini bisa merubah orang Bapak Ibu ya. Tanpa kita pun ternyata mereka berdua tuh punya visi yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata bisnis inilah yang mengajari mereka bertumbuh dan berubah Bapak Ibu. Nah waktu itu mereka langsung berkomitmen serius. Nah sempat kan waktu Pak Doni setelah menikah, kita kan semua bingung nih. Iki mesti dikasih pekerjaan gitu ya. Akhirnya Pak Doni saya tarik untuk bekerja di perusahaan saya sebagai accounting, Bu Hida sebagai desainernya. Nah jadi kita bantulah gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, bintang 5 itu loh, beliau mundur, resign dari perusahaan. Pamit gitu mereka berdua. Mbak, aku pamit ya, aku mulai besok kayaknya aku gak kerja lagi karena aku mau serius full time di Tiansi, dia bilang gitu. Kita kaget Bapak Ibu. Duh, ini anak mau dikasih makan apa gitu kan, bintang 5 gitu kan. Tapi ternyata luar biasa Bapak Ibu. Nah justru beliau mau membakar jembatan ya ternyata waktu itu ya. Karena kalau beliau serius di sini, maka beliau akan berhasil gitu. Dan ternyata Bapak Ibu kita melihat perubahannya. Bayangkan dari anak yang seperti itu, kemudian setelah menikah, kita melihat ya mereka berdua ternyata banyak berubah dan yang lebih menarik secara finansial Bapak Ibu. Ini anak gila gitu ya, kerjaan gak ada lain selain di Tiansi gitu. Akhirnya mereka berkembang, terus akhirnya mereka terima reward apa segala macam. Nah saya aja Bapak Ibu yang udah punya bisnis besar, kemudian bekerja yang udah lama puluhan tahun, kok gak bisa seperti mereka gitu. Ternyata mereka menjalankan bisnis ini setahun lebih lah kalau gak salah ya. Itu udah banyak perubahan. Wah saya pikir kalau saya gak segera bertobat, saya nanti tetap aja kayak gini ya. Nah untungnya saya langsung bertobat Bapak Ibu. Langsung saya teachable, apapun 100% Bapak Ibu. Dan disitulah saya merasa akhirnya iya ya ternyata saya ini gak ada apa-apanya. Memang kalau saya di perusahaan saya orang nomor satunya. Tapi kalau di bisnis ini, upline kita lah yang lebih ngerti Bapak Ibu. Ya udah akhirnya saya belajar dari mereka. Dan saya bersyukur banget Bapak Ibu. Kalau Pak Doni itu kan Bapak sistem ya dibilang ya. Karena beliau itu gak mau mengkorting sistem Bapak Ibu. Jadi ya kereng. Jadi upline saya dua-duanya ini orang-orang kereng Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu. Oh. Nah Bu Anita itu lagi Bapak Ibu. Karena saya ini kakaknya. Karena keluarga ya. Keluarga itu kalau gak pernah ada yang benar gitu loh Bapak Ibu apa yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya konsultasi gitu. Ini gimana nih gini. Oh sampai ini aku mesti gini katanya. Ini salah terus. Dan saya selalu digesek Bapak Ibu. Digesek dengan crossline saya gitu. Jadi kayaknya saya ini kok gak ada benernya gitu ya. Ternyata saya justru jadi tahu Bapak Ibu. Kita tuh bersyukur ya kalau upline kita itu malah menunjukkan apa kesalahan kita. Mungkin kedengarannya gak enak. Kayaknya kita kesel, mangkel gitu ya. Seperti itu. Tapi ternyata itulah yang membuat kita jadi
Ngerti Bapak Ibu. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu Anda ngomong sama upline, kenapa sih bisnisku nggak berkembang? Wes mending aku tunjukkan apa sih sebetulnya kekuranganku. Jangan ditutup-tutupin. Dulu saya soalnya ngengkelan kan. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau upline sudah diengkel sama downline itu kan kayaknya males ya mau melanjutkan gitu ya. Iya, nah saya kayaknya mengalami jadi upline-nya. Iya. Nah, saya punya grup yang gitu juga Bapak Ibu ya. Ada grup yang selalu ngeyel gitu loh. Dia kalau saya bilang, Mbak coba kayak gini. Loh sudah, aku sudah melakukan. Sudah, pokoknya semuanya kok yang saya bilangin tuh katanya sudah gitu loh. Ya, jadi tipsnya ternyata Bapak Ibu, kalau Anda dikasih tahu sama upline Anda, mending meskipun sudah Anda lakukan, Anda diem Bapak Ibu. Karena nanti akan banyak ilmu yang keluar. Tapi kalau Anda sudah bilang, sudah, pasti upline Anda akan diem gitu loh. Gitu ya. Akhirnya kita jadilah downline yang teachable. Karena kalau downline teachable tuh Bapak Ibu, kita tuh sayang sama mereka. Kalau sayang, pasti kita dibantu habis-habisan. Ya enggak? Upline Anda itu Bapak Ibu, grupnya tuh banyak. Jadi kalau misalnya Anda lah yang harusnya itu proaktif untuk cari perhatian beliau, gitu ya. Apalagi kalau Anda lihat beliau itu punya grup yang sibuk di kaki mana. Nah Anda yang berusaha untuk cari perhatiannya Bapak Ibu. Ya. Nah waktu itu Dokter Anita juga sempat dulu ya nggak teachable ya. Saya pernah dipanggil sama Dokter Anita ya, Mbak tahu nggak kenapa kok bisnismu nggak ini dibanding sama yang ini, lihat karenmu cuma segini, selalu dibandingin. Karenmu tuh beda loh Mbak sama si ini, itu tuh ambisi banget. Kalau Mbak Rina ini kok gini-gini aja sih katanya kayak gitu. Terus kan saya ngengkel terus. Akhirnya suatu saat gitu saya dibilangin sama Pak Doni, Mbak mending Mbak Rina itu ini aja percaya aja sama Mbak Nita katanya gitu. Terus akhirnya saya dipanggil sama Mbak Nita, Mbak mau nggak? Saya mau sejujurnya ngomong, tapi ini agak menyakitkan dia bilang gitu. Terus siap-siap ya nangis dia bilang gitu. nah seperti itu Bapak Ibu. Waktu itu waduh mau ngomong apa dia ya. Terus tapi karena saya iya ya kalau dia nggak mengatakan yang sebenarnya malah saya nanti nggak berkembang kan bisnisnya. Karena kan saya juga pengen berhasil kan Bapak Ibu ya. Nah akhirnya waktu itu ya udah Mbak nanti kita ketemu jam segini tapi wah makan dulu ya. Terus ini dulu ya pokoknya cari suasana yang enak gitu Bapak Ibu. Jadi intinya sudah disiapin bahwa kita mau ngomong belak-belakan seperti itu. Ya, nah ternyata enak Bapak Ibu setelah dari situ plong gitu. Menyakitkan memang. Ternyata saya itu ya ginilah kayak gitu. Nah tapi setelah itu jadi plong. Dan setelah itulah saya tahu bahwa saya harus nurut, saya harus teachable gitu ya. Jadi beliau bilang, sekarang kalau beliau bilang harus gini, udah saya nggak pakai mikir. Ya, makanya waktu ngisi acara ya, sebenarnya saya udah beberapa kali gitu ya diminta oleh Unicorn untuk ngisi acara. Tapi masih tunda-tunda terus. Terus suatu saat kemarin ditelepon ngisi IM ya di Semarang gitu. Waduh saya nggak berani ngiyakan. Terus saya bilang sama upline, Nit apa? Udah pokoknya berangkat. Terus gimana nih tapi aku masih gini gitu ya, banyak alasannya gitu. Terus berangkat aja Mbak, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya saya beranikan diri ya. Dan ternyata nurut upline tuh enak ya. Buktinya sekarang ternyata enak ya. Ketemu dengan Anda. Iya Bapak Ibu. Oke, ya jadi Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, jadilah Anda upline yang benar ya, bukan hanya upline yang baik ya. Ya, itu penting Bapak Ibu. Karena kalau yang Anda upline yang baik kadang-kadang kan disayang-sayang gitu kan downline-nya. Padahal itu sebetulnya belum tentu benar. Jadi Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadilah upline yang benar ya. Oke next Pak. Iya, Bapak Ibu materi itu insya Allah pasti ya. Tapi saya bilang di usaha ini sebetulnya kita nggak dapat materi yang besar pun sebetulnya kita tuh udah seneng loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tuh di sini tuh mendapatkan nilai Bapak Ibu. Kalau yang namanya nilai itu udah pasti lebih dari materi Bapak Ibu ya. Dan yang menarik di bisnis ini, kita itu bertumbuh kan. Karena kita tuh dibangun Bapak Ibu. Ini adalah bisnis yang membangun manusia. Asik ya, ingat loh ya. Bisnis yang membangun manusia. Jadi manusia pribadi kita masing-masing itu terbangun Bapak Ibu di sini. Dibangun ya. Tapi kok di luaran sana Bapak Ibu, justru kita tuh membangun perusahaan. Ya kan. Kita yang memberikan kontribusi kepada perusahaan. Tapi kok di bisnis ini Bapak Ibu, kita pasti semuanya nanti akan berubah, bertumbuh di bisnis ini. Ya. Dan yang pasti Bapak Ibu, banyak sekali, nggak bisa saya jelaskan satu persatu nilai yang saya dapatkan di bisnis ini. Ya. Yang pasti dulu saya orangnya emosionalan banget Bapak Ibu. Ya biasa lah ya, bekas
pimpinan, bukan pemimpin Bapak Ibu. Nah itulah saya belajar dari bisnis ini. Jadi justru Bapak Ibu, pengalaman saya 15 tahun menjalankan bisnis konvensional, itu sebetulnya ternyata nggak ada ilmunya apa-apanya Bapak Ibu, dibanding dengan bisnis ini. Justru saya merasa bisnis ini membuat kita hidup ya. Hidup lebih hidup Bapak Ibu, benar ya. Jadi apapun Bapak Ibu lakukan bisnis ini. Wes pokoknya sampai titik darah penghabisan ya. Pokoknya jangan sampai Anda mendapatkan lebih Bapak Ibu. Anda akan mendapatkan nilai yang sangat lebih ya dari bisnis ini ya. Nah terus silaturahminya ya pasti ya silaturahmi. Karena kita menjalin hubungan emosional nanti dengan dengan downline, dengan crossline juga gitu. Terus jadi lebih empati Bapak Ibu. Lebih bisa merasakan gimana sih orang lain, kebahagiaan orang lain kita juga ikut bisa merasakan. Kesedihan mereka, jadi kita lebih peduli gitu ya. Kita punya satu keluarga besar dan itu nanti Bapak Ibu gak akan terbatas Bapak Ibu. Apa yang akan Anda dapatkan di bisnis ini tuh gak terbatas. Ya. Keluarga, teman itu nanti Anda mungkin akan dapatkan teman di luar pulau, di luar Indonesia, di luar negeri seperti itu ya. Nah terus ini Bapak Ibu, menatap masa depan tuh dengan optimis. Ya. Dulu saya tuh nggak pernah bermimpi Bapak Ibu. Karena apa? Nggak tahu ilmunya ya. Jadi menurut saya hidup ini ngalir aja, udah ngalir gitu. Saya nggak pernah punya merencanakan masa depan gitu. Kalau toh karena apa? Setiap kita merencanakan masa depan, pasti kita nggak tahu solusinya gitu loh ya. Dulu saya sering berantem sama suami itu ya, gara-gara kan kepengen ini ya pengen punya rumah. Rumah saya itu di di Surabaya, perbatasan Surabaya ya, jadi nggak di kota gitu. Padahal aktivitas kita kan di kota. Kita pengen banget punya rumah di Surabaya, itu udah jadi cita-cita. Kalau kita ngomongin itu, mesti akhirnya berantem, saling menyalahkan gitu kan. Kapannya kita bisa punya rumah di Surabaya. Terus berangkat haji, itu juga jadi impian kami ya. Karena saya pengen berangkat haji di usia muda. Karena haji itu adalah ibadah fisik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita udah tua, terus berangkat haji itu kayaknya lebih sulit. Jadi enakan muda. Dan rasanya kalau belum menunaikan ibadah itu kan belum sempurna jadi Islamnya ya. Dan kayaknya semua muslim pasti menginginkan itu ya. Nah tapi setiap kali kita ngomongin impian, ujung-ujungnya apa? Saling menyalahkan Bapak Ibu. Karena nggak tahu ini dari mana nanti duitnya gitu kan. Karena pendapatan kami berdua itu rasanya ditabung itu nggak ada yang bisa disisihkan Bapak Ibu untuk ditabung. Ya selalu untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah tapi di bisnis ini kita selalu punya harapan ya kan. Sekarang Anda bintang 5. Ya aku kejar kan nanti kalau aku kepengen lebih berhasil aku jadi bintang 6. Kalau aku bintang 6 bonusku lebih besar, bisnisku lebih sehat gitu. Kalau Anda udah kejar CLP, aku ngejar Excel. Jadi selalu punya harapan Bapak Ibu. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dan saya pernah dapat cerita baru kemarin ya, ada dream sharing dari seorang rekan bintang 8 saya di Surabaya. Ada temannya yang gantung diri Bapak Ibu, hanya gara-gara dia udah gak punya harapan. Itu Bapak Ibu, jadi harapan tuh luar biasa Bapak Ibu nilainya. Katanya kalau kita nggak bisa makan sebulan lah ya, kita masih bisa bertahan hidup, ya kan? Kita nggak minum berapa bulan masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau kita udah nggak punya harapan, kita nggak bisa bertahan hidup Bapak Ibu. Dan ternyata temannya bunuh diri hanya gara-gara nggak punya harapan. Ya? Nah luar biasa di bisnis ini kita punya harapan yang terus meningkat lebih-lebih ya, luar biasa. Nah terus ini Bapak Ibu. Berani bicara di depan umum ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini sebetulnya grogi tapi ya udahlah. Ditekat-tekatin aja. Ini kita dilatih Bapak Ibu. Dan ternyata saya juga baca buku, ternyata bicara di depan umum itu adalah peringkat nomor 1, ranking nomor 1 yang paling ditakutin orang Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sekaligus pembelaan diri. Jadi kalau ada grogi-groginya dimaklumin gitu ya. Iya. Nah dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Iya kan? Belajar untuk berani bicara di depan umum. Nah terus udah gitu selalu fokus pada solusi bukan pada kendala. Dulu saya orangnya suka bete, jutek, nyalahkan. Iya kan? Nah, seperti itu. Tapi di usaha ini Bapak itu kita diajarin untuk positif lah, sikap ya kan. Intinya hal-hal yang positif. Dan kayaknya memang kita harus Bapak Ibu informasikan Unicore ini ke teman-teman kita. Ya, karena justru dari Unicore inilah kita bisa membangun rakyat Indonesia. Ya kan generasi muda Indonesia ini kan mau dibawa kemana gitu loh. Kalau masyarakatnya, orang-orangnya itu nggak punya nilai ya. Tapi di usaha ini kita akan punya nilai yang sangat positif Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu alhamdulillah ya. Selain tadi nilai-nilai yang nggak bisa dinilai dengan materi, ini ada hasil-hasil yang sudah saya dapatkan dari bisnis ini.
Yang pasti selain bonus ya, kemarin waktu saya bintang 6 alhamdulillah sudah mulai bisa nyicil mobil pertama saya. Mobil pribadi Bapak Ibu. Ya kalau Anda sebagai seorang istri dibelikan mobil sama suami itu udah biasa ya. Tapi kalau bisa nyicil dari usaha bisnis sendiri kan rasanya bangga ya. Nah itu mobil waktu bintang 6 saya udah mulai bisa nyicil Xenia, kemudian bintang 7 ya. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Terus berangkat haji Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu justru dari bisnis ini. Ya, ini adalah satu hijriah ya. Intinya kita tuh harus hijrah Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu harus berubah. Sekaranglah saatnya Bapak Ibu untuk Anda hijrah dari keterpurukan, dari kenegatifan, dari mungkin hutang-hutang Anda Bapak Ibu. Sekarang saatnya melalui bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian jalan-jalan ke luar negeri gratis kemarin alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu dari usaha ini itu bisa setahun 2-3 kali loh Bapak Ibu ke luar negeri itu ya. Terus bintang 8 alhamdulillah kami bisa mewujudkan satu impian kami lagi yaitu beli rumah yang dulunya tuh kami idam-idamkan tapi kami nggak pernah tahu kapan bisa terwujud ya, bahkan ujung-ujungnya pertengkaran, saling menyalahkan Bapak Ibu ya. Biasanya kalau suami istri ngomongin income gitu kan pasti saling nyalahkan. Saya dulu gak gitu. Kata suami saya, makanya kalau papa, ayo kita kapan pindah, saya bilang gitu kan. Ya, lah kamu gimana loh, udah punya toko, udah gini kerja siang malam kayak gitu kok. Gitu, nyalahin. Terus saya juga, papa juga gitu, makanya teman lembur toh, saya bilang gitu. Nah akhirnya saling nyalahin kan, akhirnya kan. Nah seperti itu Bapak Ibu, ternyata masalah ekonomi itu membuat banyak sekali kerukunan rumah tangga jadi nggak rukun gitu kan ya. Nah seperti itu, alhamdulillah kami bisa beli rumah lagi Bapak Ibu di Surabaya ya. Memang rumahnya belum rumah idaman kami tapi saya bersyukur ini adalah suatu udah perubahan Bapak Ibu. Karena dulu rumah kami masih di desa di pinggir Surabaya, sekarang sudah bisa beli di tengah Surabaya. Ya, alhamdulillah kemarin bisa beli mobil baru lagi Bapak Ibu. Ya. Oke, next Pak. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu saya belajar ya. Kuncinya kayaknya ini kesimpulan saya sendiri ya. Ternyata untuk bisa berhasil dari usaha ini itu kita hanya butuh 3 aja Bapak Ibu. 3 kunci ya. Pertama kita harus punya visi, kedua kita harus punya impian, ketiga kita konsisten ya. Nah ternyata Bapak Ibu visi, dulu saya nggak punya visi Bapak Ibu. Dan ternyata banyak loh Bapak Ibu orang-orang di luaran sana teman-teman saya itu yang kayak gitu Bapak Ibu. Dia nggak punya visi. Banyak orang yang pengusaha-pengusaha teman saya itu banyak juga yang udah berhasil, ternyata banyak juga bisnisnya yang gulung tikar gitu. Dia nggak punya visi dan di sini enak sekali loh Bapak Ibu. Sejak awal aja kita tuh udah dibukain visi kan, ya kan? Di vision seminar itu. Visi itu ibaratnya apa ya? Satu harapan masa depan yang kita nanti tujuannya ke sana tapi masih belum jelas ya. Intinya apa? Hanya suatu keyakinan aja. Ya contohnya ya kan kita beragama nih, masing-masing punya agama. Kita yakin kan ada surga dan neraka. Kita nanti suatu saat akan ke sana kan, ke surganya ya, jangan ke nerakanya. Nah, itu kan belum jelas, abstrak kan. Kita nggak pernah tahu kan seperti apa bentuk surga, bentuk neraka gitu kan. Nah itu adalah namanya visi Bapak Ibu, hampir sama seperti itu, visi. Nah kita ditunjukkan di bisnis ini melalui vision seminar itu. Ini loh, kita nanti juga akan punya kehidupan yang seperti itu. Kita bisa lihat pembicaranya. Itu banyak banget kan latar belakang yang macam-macam gitu kan. Dari yang mungkin latar belakang mereka jauh lebih bagus kita daripada mereka. Ternyata mereka juga bisa punya kehidupan yang luar biasa, ya kan? Dan sebetulnya masa depan yang leader Anda dapatkan itu adalah masa depan Anda Bapak Ibu. Ya, kita percaya aja itu. Nah, kalau kita udah ketemu visinya, sesuatu yang abstrak tadi, maka yang perlu kita timbulkan itu adalah yang kedua, impian Bapak Ibu, ya. Impian itu adalah sesuatu yang mungkin lebih konkret ya, lebih konkret dan goal agak lebih dekat gitu ya, mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian seperti itu. Dulu saya waktu awal menjalankan bisnis ini juga gitu Bapak Ibu, masih bingung, nggak punya impian yang jelas gitu ya. Saya baru menemukan impian saya itu bintang 6 ke bintang 7. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, Anda mulai sekarang tuh bisa gali impian. Impian tuh bisa digali kok Bapak Ibu, bisa digali, bisa dipelajarin ya. Waktu itu saya juga sempat dibantu sama Dokter Anita. Waktu melihat yang lain-lain udah perkembangannya lebih bagus, saya masih biasa-biasa saja. Bu Anita selalu tanya, sampai itu kepengennya apa sih Mbak? Saya bilang gitu. Apa ya? Nah saya waktu itu udah merasa cukup gitu loh. Dari bisnis ini, dari bintang 7 itu saya udah merasa cukup lah saya bilang gitu. Karena goal saya
punya bonus, punya income 10 juta kayak gitu. Ternyata saat itu udah kecapai, itu udah kita akhirnya kan biasa gitu ya, nggak ngejar lagi gitu. Ternyata itu bukan impian saya sebetulnya. Nah, saya baru tahu ternyata impian saya yang terbesar itu adalah buat ibu saya, Bapak Ibu. Itu ternyata saya baru sadar ya. Nah, itu bisa Anda gali Bapak Ibu. Nah, Bu Anita tuh mencontohkan pada saya gini. Coba kalau kita belum tahu impian kita tulis aja semua keinginan kita ya. Jadi mulai nanti malam kita tulis yang banyak sebanyak-banyaknya. Terus kertas itu kita simpen. Kita tulis lagi nanti. Besok kita tulis lagi. Banyak-banyak gitu. Nah, coba selama seminggu Anda lakukan itu. Terus nanti di hari ke-7 Anda lihat ya. Keinginan apa yang paling sering muncul? Keinginan apa yang tempatnya paling tinggi? Nah, mungkin itu nanti Bapak Ibu impian Anda ya. Yang pasti impian tuh ya bisa materi, bisa sosial, bisa apa. Tapi yang udah mulai jelas gitu ya, apa yang Anda inginkan seperti itu. Nah, Anda juga bisa menggali itu dari pembicara-pembicara NDT ya, yang dream sharing itu. Kemudian Anda dengarkan kasetnya Pak Louis itu. Itu penting Bapak Ibu, impian tuh Anda harus mulai tentukan. Supaya apa? Anda lebih cepat nanti jalannya ini, ya kan? Ibaratnya kalau orang nggak punya impian itu, Anda panggil taksi, sopir taksi datang, Anda naik. Nah, waktu sopirnya tanya, mau kemana nih Bu? Gitu. Kemana ya Pak ya? Udah terserah deh, bingung Anda. Nah akhirnya apa Bapak Ibu? Anda dibawa keliling-keliling kota Semarang, ya kan? Udah waktunya terbuang banyak, ongkosnya juga Anda harus bayar banyak. Ujung-ujungnya Anda diturunkan di mana? Di tempat Anda tadi manggil. Jadi ternyata udah muter segitu banyak itu loh, gak kemana-mana Bapak Ibu. Nah ya, jadi tentukan Bapak Ibu impian Anda ya, mulai sekarang supaya Anda jelas, efisien, hemat ya. Nah, kalau Anda sudah temukan itu semua Bapak Ibu, hal ketiga yang perlu Anda lakukan adalah konsisten. Ya, Anda konsisten aja Bapak Ibu. Saya tahu ya, kita manusia bukan robot ya. Enggak mungkin kita selalu dalam kondisi yang on, semangat terus yes. Enggak Bapak Ibu. Wajar lah kalau suatu saat kita down, kita kecewa, kemudian kita cuti gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang pasti Anda niatin untuk konsisten ya. Nah, konsistensi ini Bapak Ibu, itu bisa didapatkan dari mana Bapak Ibu? Netpi Bapak Ibu. Ya. Jadi justru saat Anda down, saat Anda lagi bete gitu ya, grupnya pada nggak jalan, justru Anda sering-sering aja dengerin Netpi. Dan yang lebih penting itu Bapak Ibu, pertemuan. Ya. Banyak di grup saya itu justru yang saat mereka itu lagi down, grupnya lagi nggak ada yang jalan, malah nggak pernah datang pertemuan. Ya salah Bapak Ibu. Soalnya di sana kita akan kecas lagi kan, semangat lagi kan, seperti itu. Ya. Dan konsultasi Bapak Ibu. Deket-deket lah. Saya senang ya kalau ada downline gitu ya yang beliau telepon, Bu ini kayaknya aku kok udah mulai down lagi ya. Jadi sebelum down tuh udah minta obat bius gitu ya supaya ini lagi gitu. Telepon gimana ya caranya gitu. Nah senang saya Bapak Ibu kalau ada seperti itu. Nah Anda juga gitu. Kalau udah mulai rasanya udah mulai gimana gitu, justru Anda deket sama upline Bapak Ibu. Ya nanti upline akan membantu. Justru jangan takut kalau misalnya Anda udah mulai ini malah menghilang. Wah salah Bapak Ibu. Ya rugi nanti Anda. Ya. Nah intinya konsistensi itu penting banget Bapak Ibu ya. Karena apa? Bisnis ini kan pasti berhasil kok Bapak Ibu. Anda pasti berhasil. Hanya butuh bertahan aja sebetulnya. Ya. Saya nggak bisa bayangkan seandainya dulu Bu Anita nggak mau follow up saya. Terus seandainya dulu saya nggak bertahan di usaha ini. Mungkin saya masih bete Bapak Ibu ya. Masih ini. Dan mungkin lebih parah lagi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena perusahaan saya udah ternyata gagal gitu ya. Terus saya nggak tahu gimana gitu jadinya hidup saya kalau saya nggak konsisten bisnis ini. Ya dulu saya juga nggak kebayang kok Bapak Ibu. Saya bisa jadi bintang 8, bisa terima ribu tuh nggak kebayang. Ya. Jadi mungkin sekarang Anda juga seperti itu. Aduh saya udah jadi bintang 5, bintang 6 aja udah syukur. Pasti kan gitu ya. Karena saya dulu seperti itu, betul loh. Dulu waktu saya jalankan ini, impian saya hanya udahlah saya dapat tambahan 2 juta, itu buat saya udah bagus. Berarti ini bisnis benar. Itu dulu. Dan saya bisa, paling saya hanya sampai bintang 6 aja lah. Kalau bintang 6 saya udah gak jalan. Saya pikir gitu. Nah waktu itu Bu Anita bilang, Mbak suatu saat kamu tuh bakal punya OPP sendiri. Itu saya pengen ketawa aja. Dalam hati kecil, ya gak mungkin, aku udah bintang 6 udah cukup kok. Gitu. Terus udah gitu waktu dia bilang, Mbak nanti Mbak Rina udah mulai milih nih nanti Mercy-nya warna apa, BMW-nya warna apa, plat nomornya apa. Saya cuma senyum aja. Karena dalam pikiran saya itu gak mungkin bisa gitu loh. Saya bisa sampai bintang 8 gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi
Yang penting di sini adalah konsisten. Karena apa? Ternyata udah bukti banyak banget. Semua orang Bapak Ibu, Anda semuanya itu insya Allah Bapak Ibu pasti bisa. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya. Mana Bapak Ibu yang lebih penting? Ya kita sering kan Bapak Ibu ya diejek gitu ya. Dihina, itu diketawain gitu ya. Tapi mana yang lebih penting Bapak Ibu? Senyuman orang-orang yang menolak kita? Atau senyum orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, semua orang yang mengejek itu gak penting Bapak Ibu ya. Jadi yang penting itu adalah impian Anda. Impian orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu. Senyuman mereka. Jadi kalau toh misalnya ada orang yang udah Bapak Ibu, Anda fokus aja pada keluarga Anda ya. Ya, karena semua saat itu akan tiba Bapak Ibu, akan tiba buat Anda semua ya. Saat seperti ini bayangkan adalah foto keluarga Anda Bapak Ibu. Foto ibu Anda, foto istri Anda, foto anak Anda, bahkan senyuman dari downline Anda Bapak Ibu. Saya sering terenyuh kalau melihat wajah-wajah grup saya Bapak Ibu. Mereka ada yang petani, ada yang orang penjual bakso, ada yang mahasiswa, saya paling senang kalau melihat wajah mereka Bapak Ibu. Itu yang memotivasi saya. Ya, seperti itu. Ya, dan ini alhamdulillah. Itu kemarin waktu kami bikin home meeting sampai dibikinkan seperti itu. Ya Allah rasanya. Itu rumah sebelah sininya itu Bapak Ibu. Itu kandang sapi loh Bapak Ibu. Oh, betul. Ya Allah. Jadi ini Bapak Ibu nanti akan Anda kerjakan ya. Dan alhamdulillah ini ibu saya. Tengah ini Bapak Ibu. Saya melihat senyuman ibu saya luar biasa Bapak Ibu. Bapak saya sudah almarhum ya. Tapi saya mengenal bisnis ini dari ibu saya. Alhamdulillah kemarin kami satu panggung ya. Dengan adik-adik saya. Saya merasakan saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati ibu saya. Ya ternyata anak-anaknya bisa berhasil semua di sini. Bu Hida kemarin terima pesawatnya. Dokter Anita kemarin terima kapal pesiar. Alhamdulillah kemarin saya terima mobil mewahnya Bapak Ibu. Ini nggak terbayar Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu ingat ya semua orang pasti pernah gagal. Semua orang pernah gagal Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak ada kegagalan yang permanen Bapak Ibu. Kegagalan yang Anda alamin itu sifatnya hanya sementara Bapak Ibu. Itu sementara banget Bapak Ibu. Jadi jangan pernah Anda menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Lakukan terus Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Ya intinya Bapak Ibu. Anda tetap fokus. Anda tetap konsisten Bapak Ibu. Bisnis ini sangat nyata. Bisnis ini sangat real. Anda konsisten ibaratnya seperti batu. Kalau ditetesin air sedikit-sedikit pasti akan lubang juga Bapak Ibu. Anda juga insya Allah pasti berhasil. Yang pasti Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti selalu melihat apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Jika Tuhan berkehendak semuanya mungkin Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit buat Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya Anda kerjakan aja Bapak Ibu. Miracle pasti akan terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang pasti Anda berjuang. Tapi jangan lupa Bapak Ibu berdoa Bapak Ibu. Ini kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Oke Bapak Ibu.